Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Hidayatul Maula. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis terkait kewirausahaan, yang mana saya berkesempatan mewawancarai pemilik dari UMKM yang bergerak dalam bidang fotokopi di Kelurahan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Saya berkesempatan mewawancarai pemilik dari fotokopi Alusto Media Center yang telah berdiri sejak 2009. Pada awalnya, Alusto Media Center ini didirikan oleh Bapak Arif pada tahun 2009. Beliau merupakan salah satu alumni dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta yang sekarang telah berubah status menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada awalnya beliau ini tidak sengaja mendirikan usaha fotokopi. Tidak ada niatan juga untuk mendirikan fotokopi. Jadi beliau hanya berusaha memanfaatkan alat yang dia miliki di kamar kosnya. Jadi beliau memiliki satu komputer dan juga satu printer. Saat itu kebutuhan printout bagi mahasiswa sangat banyak. Mahasiswa diwajibkan untuk mencetak tugas-tugas, misalnya saja ketika ditugaskan untuk membuat makalah, maka mahasiswa diwajibkan untuk mencetak sejumlah mahasiswa yang ada di kelas tersebut beserta dosen. Belum lagi tugas-tugas yang lainnya juga mengharuskan mahasiswa untuk mencetaknya. Sehingga akhirnya beliau menawarkan jasanya kepada teman-temannya di kelas. Kemudian teman-temannya ini memberikan respon positif, tidak hanya aktif menggunakan jasa yang Bapak Arif tawarkan, tapi teman-temannya ini juga mempromosikan kepada mahasiswa lainnya. Promosi yang berjalan melalui mulut ke mulut ini berjalan sukses. Usahanya semakin besar dan juga pelanggannya semakin banyak dari berbagai prodi. Dengan segala kemajuan yang Bapak Arif dapat, yang awalnya Alusto Media Center ini hanya menyewa sebuah ruko yang berada di utara kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Kemudian pada 2012 Bapak Arif berhasil membeli sebuah ruko di dekat Benteng Kartasura yang digunakan hingga sekarang. Dulu beliau ini tidak hanya menawarkan jasa printout, fotokopi, atau layanan terkait, tetapi juga merambah pada warnet. Dulu kebutuhan warnet ini masih menjadi primadona bagi kalangan mahasiswa karena banyak mahasiswa yang belum memiliki laptop pribadi atau komputer untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah, sehingga warnet menjadi alternatif bagi sebagian mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Kemudian seiring berjalannya waktu, dengan kemudahan teknologi yang ada, mayoritas mahasiswa telah memiliki laptop dan komputer pribadi. Bahkan dengan sekarang menggunakan HP, mahasiswa bisa mengakomodir atau menyelesaikan tugas-tugas kuliah dengan mudah. Kondisi ini membuat warnet mulai ditinggalkan oleh para mahasiswa, yang akhirnya membuat Bapak Arif memutuskan untuk menutup layanan warnet. Dulu Bapak Arif ini memiliki 3 karyawan, 1 karyawan untuk di fotokopi dan 2 karyawan lainnya untuk bertugas di warnet. Karena sekarang warnetnya sudah ditutup, maka hanya menyisakan 1 karyawan di layanan fotokopi atau layanan terkait. Nah, di fotokopi Alusto Media Center ini tidak hanya menawarkan jasa fotokopi atau print, tapi juga jilid, skripsi, laminating, dan lain sebagainya.
Harga yang ditawarkan pun cenderung stabil. Bapak Arif mematok harga berdasarkan harga beli kertas. Nah, dengan sekarang ini semakin menjamurnya usaha fotokopi di sekitar kampus UIN Raden Mas Said tidak membuat Bapak Arif ini menyerah atau melakukan hal-hal curang. Beliau percaya bahwa rezeki merupakan sebuah ibadah. Jadi beliau selalu percaya bahwa rezeki ini sudah ada yang mengatur. Meski banyak pesaing, beliau yakin pasti ada pelanggan yang akan datang. Meski beliau sangat percaya bahwa akan ada selalu pelanggan yang datang, tapi beliau tidak berpangku tangan. Beliau mencoba berbagai strategi untuk mempertahankan pelanggan dengan melakukan promosi melalui aplikasi WhatsApp, khususnya dalam fitur story WA. Beliau memberikan diskon pada pelanggannya dengan berbagai promo. Salah satunya apabila ada pelanggan yang mengunggah atau mempromosikan AMC di story WA dengan durasi 24 jam dan minimal penonton sebanyak 100 orang, maka pelanggan tersebut akan mendapatkan diskon. Serta bagi pelanggan yang menggunakan jasanya secara banyak secara sekaligus, misalnya saja dalam sekali print out, mahasiswa tersebut atau pelanggan tersebut mengcopy atau mencetak sekian ratus lembar, maka pelanggan tersebut akan mendapatkan voucher diskon tertentu. Strategi ini terus digencarkan AMC agar dapat menjaga pelanggan. Meski usaha yang dijalankan oleh Bapak Arif ini merupakan milik pribadi, Bapak Arif ini telah melakukan pengelolaan uang yang cukup baik. Beliau sadar bahwa penting untuk memisahkan uang pribadi dengan uang hasil usaha, karena usaha yang dijalankan bukan hanya menjadi sumber penghasilan, melainkan sebuah unit usaha yang perlu untuk dipelihara, sehingga wajib memperhatikan biaya operasional usaha tersebut. Beliau juga Beliau bisa dibilang adalah penganalisis yang handal dan juga seorang wirausaha yang pantang menyerah. Beliau telah melewati masa-masa sulit, mulai dari penurunan pelanggan akibat kemajuan teknologi dan juga kampus yang mulai menerapkan paperless atau mengurangi penggunaan kertas, hingga masuk pada masa-masa pandemi tahun 2020 yang mana tidak hanya mengurangi jumlah pelanggan, bahkan kondisi ekonomi di sekitar kampus lumpuh total. Perkuliahan yang dilakukan secara offline membuat tidak ada pelanggan yang menggunakan jasa dari AMC ini. Namun Bapak Arif tidak mudah menyerah. Beliau berusaha mencari alternatif lain untuk tetap bisa menjalankan roda ekonominya. Beliau menganalisis kebutuhan yang ada di sekitarnya. Akhirnya beliau menemukan bahwa masyarakat kebanyakan adalah mencari kebutuhan pangan atau makanan dengan siap saji. Akhirnya beliau membuka sebuah warung sayur di Ngemplak, Kartasura. Ya intinya tekun dan ketika ya, konsisten bukanya, yang selanjutnya ya kita ibadah dan serahkan ke ada yang kuasa, karena pintu itu ya sudah ada yang atur, walaupun kita berusaha semaksimal mungkin ketika pintu seperti segitu ya insya Allah disyukurilah. Pelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman Bapak Arif yaitu bagaimana untuk menjadi adaptif dan juga menganalisis peluang di tengah krisis, serta berusaha, berdoa, dan pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Tuhan atau Allah akan selalu membantu hambanya apabila hambanya memiliki niat yang tulus. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Thank you for watching. See you next time. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.